Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidini Ayu Rahmawati. Di sini akan menjelaskan hasil dari praktikum SDGL untuk judul Object Detection pada pohon kelapa sawit di daerah Lawang Agung Seluma. Jadi untuk foto udaranya sendiri kita mengunduh sendiri secara mandiri melalui website openarealmap.org. Sini bisa di-scroll di bagian peta di daerah Sumatera. Nah, di sini untuk foto udaranya Lawang Agung Seluma di Bengkulu. Sini untuk unduhnya biasa, ada icon untuk unduh. Lalu ini display as-nya TMS. Setelah mengunduh foto udara dari OpenArealMap browser, langsung saja dimasukkan ke dalam project di ArcGIS Pro. Nah, di sini untuk datanya kemarin karena sudah dimasukkan. Jadi pada acara kali ini saya membuat dua project. Untuk project yang pertama ini untuk persiapan dan deteksi objek. Lalu untuk project yang kedua saya membuat project sendiri pada proses pengolahan klasifikasi pohon kelapa sawit. Jadi untuk di project ArcGIS Pro yang pertama ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan simbolisasi data foto udara. Ya, jadi berdasarkan apa yang telah dilakukan kemarin pada simbologi, juga di toolbar Mas. Di sini diatur display background value-nya transparan. Selanjutnya melakukan deteksi objek kelapa sawit. Di sini membuat bookmark pada skala 1000. Untuk bookmark yang saya buat ada 3. Jadi pemilihan cakupan area bookmarks itu sendiri diharapkan bisa mencakup area vegetasi dan bangunan. Selanjutnya, melakukan labelisasi untuk objek. Sini menggunakan tools dari Imagery, Classification Tools, Label Object for Development. Nah, di sini membuat skema baru dengan nama kelapa sawit, lalu membuat propertiesnya. Jadi di dalamnya dimasukkan skema kelapa sawit. Lalu nantinya akan dibuat objek lingkaran untuk masing-masing pohon kelapa sawit. Jadi akan seperti mendelineasi, misalnya seperti ini. Ke semua objek kelapa sawit di masing-masing bookmark secara satu persatu dan diharapkan bisa secara merata untuk bisa mewakili semua objek kelapa sawit. Selanjutnya, setelah mengambil sampel beberapa objek kelapa sawit, maka akan masuk di dalam geodatabase.
Nah, maka akan masuk ke sini untuk data kelapa sawit training, yaitu data sampel yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya untuk ekspornya hasilnya kan ini. Nah, ini bisa dibuka di dalam library. Nah, ini untuk hasil ekspor. Ada beberapa foto udah. Selanjutnya kembali lagi ke ArcGIS Pro. Selanjutnya melakukan training data menggunakan tools Train Deep Learning Model. Menggunakan tools ini. Jadi untuk input training data itu menggunakan hasil ekspor sebelumnya, ekspor data training. Jadi ini berfungsi untuk pemodelan data training dan pengaturannya disesuaikan dengan spesifikasi laptop. Kemarin saya menggunakan 20 untuk 30 untuk epoxnya. Selanjutnya langsung saja hasilnya nanti ada berupa grafik. Saya kembali lagi di library. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk grafik class dan pages process. Sehingga untuk data train, berikutnya lebih tinggi daripada data validation. Lalu setelah berhasil mendapatkan data pemodelan hasil training, nanti akan muncul save file kotak-kotak. Saya buka project yang satunya, project yang kedua. Untuk proses yang kedua ini cukup lama karena harus mengidentifikasi pohon sawit secara satu persatu. Jadi ini untuk hasil setelah proses pemodelannya. Jadi setelah pemodelan berhasil dilakukan, langsung menuju ke proses object detection.
Jadi di sini mengidentifikasi objek kelapa sawit. Sini jadinya kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya setelah berhasil melakukan pemodelan untuk masing-masing objek kelapa sawit, dilakukan identifikasi untuk fitur-fitur yang memiliki kesamaan. Jadi ini nantinya akan menuju ke proses klasifikasi pohon kelapa sawit. Di sini menggunakan tools maximum separation. Nah, di sini nanti menginputkan kelas feature class inferencing, hasil pemodelan sebelumnya. Lalu untuk sini confidence score value, saya masukkan juga. Menggunakan confidence, lalu untuk class value-nya itu dimasukkan class. Dan overlap ratio-nya dimasukkan 0,5. Setelah berhasil, lalu menuju ke proses klasifikasi kesehatan kelapa sawit. Sini untuk perhitungannya menggunakan tools band arithmetic di dalam imagery, raster function, di dalam. Nah, di sini untuk metodenya menggunakan vari. Sini masukkan terlebih dahulu saja. Ini metodenya menggunakan vari. Lalu untuk indeks B-nya dimasukkan 1, 2, 3. Setelah berhasil untuk tampilan perhitungan dengan metode vari, selanjutnya membuat standar deviasi di dalam toolbar parents, stretch type, lalu standar deviation. Nah, hasilnya nanti ini untuk band hasil standar deviation. Setelah itu mengambil titik tengah setiap poligon untuk pohon kelapa sawit. Nah, di sini ada tools measure yang digunakan untuk mencari jari-jari pohon kelapa sawit. Yang di toolbar map, lalu measure menggunakan meter, ditarik dari titik tengah ke bagian paling ujung. Nah, hasil measure nanti akan dijadikan acuan untuk membuat buffer. Nah, untuk bufferingnya sendiri menggunakan tools pairwise. Pairwise buffer. Sini mengikutkan data kelapa sawit. Lalu untuk ini diatur ke meter. Nah, di sini dimasukkan angka yang tadi 7, sekian. Lalu untuk metodenya planar dan no dissolve, decimal degrees langsung di run.
Nah, setelah selesai nanti proses selanjutnya masuk ke ekstraksi nilai vari. Nah, untuk ekstraksi ini sesuai dengan hasil buffer menggunakan tools zonal statistik. Nah, di sini menggunakan data hasil buffer sebelumnya, lalu diatur ke ORIG untuk inputnya dan hasil perhitungan aritmetik vari. Nah, nanti hasilnya akan di join pada file di dalam tabel atribut, masuk ke hasil tabel atribut di file baru pada save file kelapa sawit hasil buffer. Selanjutnya untuk klasifikasi sudah selesai dan di sini sudah ada nilai min yang hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode vari. Bisa langsung disimbolisasi. Ini menggunakan graduated color dengan file main yang tadi sudah di join. Lalu untuk metodenya natural bricks dan kelasnya dibuat 4 kelas. Di sini ada kelas untuk need inspection, requirement head, moderate, dan healthy. Bisa dilihat di dalam visualisasi kelapa sawitnya. Sini ada beberapa pohon kelapa sawit yang terdeteksi sehat, namun juga ada beberapa yang tidak sehat, jadi butuh untuk diinspeksi ulang. Namun berdasarkan hasil visualisasinya di sini ada kelompok kelapa sawit yang dimana kelapa yang healthy, yang sehat, itu mengelompok sendiri dan seperti ini, yang warna hijau. Namun yang memiliki kesehatan yang buruk, yang berwarna merah, ini juga mengelompok. Jadi untuk kesehatannya itu tidak merata. Ada bagian kelompok yang mungkin sehat, ada yang kurang sehat. Jadi untuk kesehatan kelapa sawitnya buruk. Jadi ada 3 kesimpulan yang diambil dari acara kali ini. Yang pertama yaitu geospatial artificial intelligence. Itu sendiri adalah perpaduan antara teknologi kecerdasan buatan dengan analisis geospasial untuk menangani masalah yang berkaitan dengan lokasi. Misalnya pada kasus kali ini yaitu untuk deteksi kesehatan pohon kelapa sawit. Selanjutnya untuk object detection berbasis deep learning menggunakan single shot detector SSD. Ini melibatkan beberapa tahapan penting untuk secara keseluruhan tadi, yaitu dari input data, menggunakan citra foto udara, lalu dilanjutkan proses labeling, lalu dilanjutkan identifikasi pohon kelapa sawit, hingga pada akhirnya untuk training, pemodelan, dan klasifikasi kesehatan pohon kelapa sawit secara otomatis tentunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemanfaatan proses SSD pada bidang geospasial itu sejauh ini dirasa cukup efektif untuk deteksi objek pada
foto udara seperti ini, yang cakupan areanya sangat luas dalam waktu yang dirasa lebih singkat daripada manual. Jadi untuk teknologi SSD ini sendiri mampu secara otomatis mengidentifikasi lokasi pohon kelapa sawit dari foto udara ini yang di daerah Lawang Agung. Lalu untuk hasilnya sendiri juga dapat bisa digunakan untuk memperoleh informasi lebih lanjut seperti untuk kelas kesehatan pohon kelapa sawit, untuk perawatan dalam pengambilan keputusan, lalu untuk pemantauan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Lalu untuk metodenya bisa menggunakan metode yang tadi menggunakan VARI, Visible Atmospherically Resistant Index, yaitu menggunakan citra multispektral untuk menghitung indeks vegetasi yang mengindikasi kesehatan kelapa sawit itu sendiri. Jadi sekian untuk penjelasan hasil dari praktikum SDCL cara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.